Sebelumnya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dini. Shallallahu wasallam ala rasulillah mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja ya, di sini saya akan menyuruh tentang pengaruh globalisasi terhadap perkembangan anak. Nah, ibu-ibu sudah pasti tahu ya apa itu globalisasi. Iya, cuma tahu dikit doang sih kayak pengaruh gitu. Nah, ya. Globalisasi itu budaya di barat maupun di Indonesia itu bebas gitu. Jadinya di era globalisasi ini itu khususnya di handphone ataupun di laptop itu semuanya itu bebas, itu nggak ada kayak kata-kataan gitu. Nah, di sini itu pengaruh globalisasi terhadap perkembangan anak itu ada dampak positif maupun negatifnya. Kita bicara tentang positifnya dulu ya. Nah, dampak positif dari globalisasi itu anak itu lebih mudah dalam mengakses entah itu ilmu pelajaran atau mengakses tentang ilmu-ilmu sekolah dan lainnya. Tetapi dari dampak positifnya itu ada juga dampak negatifnya. Nah, dari dampak negatif itu meliputi dua, yaitu terhadap perkembangan tubuh maupun perkembangan otak. Kita membahas tentang perkembangan tubuh dulu. Kenapa globalisasi ini dapat mempengaruhi perkembangan tubuh? Waktu dulu kan sebelum ada globalisasi itu anak-anak itu lebih rentan ke permainan-permainan Jawa lah ya, sepertinya petak umpet, lari-larian dan sebagainya. Nah, dalam globalisasi ini anak itu cenderung lebih main gadget, contohnya seperti Mobile Legends, PUBG dan lain-lainnya itu. Nah, itu sendiri itu dapat mempengaruhi perkembangan anak, di mana anak itu lebih cenderung tidak melakukan apa-apa gitu. Kalau dulu kan lebih aktif, jadinya itu tubuhnya itu lebih bisa sehat, perkembangannya lebih baik lagi gitu. Nah, yang dampak kedua yaitu dampak tentang otak. Globalisasi juga itu dapat menyebabkan otak itu sebagai anak itu lebih stagnan gitu. Karena apa? Apabila ibu-ibu ataupun bapak-bapak ini tidak mengawasi perkembangan anak-anak dalam mengikuti zamannya era globalisasi, apalagi anak-anak SD ya, yang belum bisa memilah atau memilih, belum bisa menyaring mana berita yang baik, mana berita yang buruk. Nah, itu dapat mempengaruhi otak-otak anak kita. Nah, yang kedua itu kenapa globalisasi dapat menyebabkan anak-anak kita itu lebih cenderung kurang berakal gitu. Karena sendiri, contohnya kecil saja, apabila ibu-ibu ada yang memerintahkan anaknya untuk belikan sayur, mesti jawabnya nanti dan nanti, karena alasan bermain gadget tadi. Gimana cara mengatasi globalisasi itu terhadap perkembangan anak sendiri? Nah, kalau bisa itu anak sejak dini itu sudah diberikan ilmu pengetahuan dan juga ilmu akhlak. Nah, ilmu pengetahuan sendiri itu sangat berguna ya bagi perkembangan anak. Contohnya saja, ilmu bagaimana cara ini dapat berkembang dengan sehat. Karena yang terpenting bagi anak itu yaitu perkembangan secara sehat. Yang kedua yaitu diajari akhlak. Kenapa kita harus mempelajari akhlak kepada anak-anak kita? Karena akhlak itu sangat penting bagi kehidupan kita pada saat era globalisasi sendiri ini. Karena ya kenyataannya pada saat sekarang itu anak-anak itu kurang berakhlak. Kenapa saya bisa katakan kurang berakhlak? Karena pada zaman dulu itu anak-anak ketika ada orang tua lewat itu permisi gitu. Sekarang kan enggak, pakai motor malah bayar. Nah, itu menjadi problem bagi ibu-ibu sendiri maupun bapak-bapak, bagaimana cara mendidik anak itu agar lebih baik dalam kehidupannya gitu, maupun dari ilmu maupun akhlak. Karena ilmu dan akhlak ini saling berkesinambungan. Apabila anak mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai akhlak, juga hasilnya kurang memuaskan. Begitu juga sebaliknya, mempunyai akhlak tetapi tidak mempunyai ilmu, nanti akan berpengaruh pada perkembangan zaman sekarang. Karena zaman sekarang kan anak-anak tuh pakai HP katanya. Kan gimana ya? Pasti anak juga bosan pulang sekolah langsung diajak main, nggak lihat apa perkembangan gadget atau zaman sekarang kan pasti ada Upin Ipin atau apa itu kan ya Pak ya. Nah, saya sendiri juga pekerjaannya tuh nggak hanya anak doang. Jadi misal anak bisa main gadget kan kita juga ada membagi waktu gitu Pak, nggak sepenuhnya ngurus anak gitu. Oke, baik. Itu gini Mbak,
apabila dengan alasan tadi itu seharusnya itu fungsi seorang ibu atau orang tua adalah mendidik anaknya, Mbak. Nah, dalam detik ini kita nggak melarang anak untuk bermain permainan yang sekarang berkembang ini. Tetapi kalau bisa itu anak itu dibatasi satu hari bermain deket itu 1 jam ya untuk masalah anak-anak SD itu. Nah, kalau alasan tadi itu karena nggak ada waktu, kalau orang tua sudah nggak bisa mendidik anaknya, itu bisa dilewatkan di pondok pesantren. Bisa dipondokkan di pondok pesantren agar anak itu lebih berkembang di sana karena dalam pengawasan pantauan dari kiai. Nah, saya juga setuju dengan pendapatnya dari Pak Nur tadi. Karena ini ya, orang tua kan yang pertama itu apalagi seorang ibu, dia kan madrasah pertama bagi anak-anaknya ya Bu ya. Jadi gimana caranya kita bagi waktu? Saya juga bekerja Bu, tapi saya punya tahu batasan dan kewajiban saya itu yang pertama adalah mendidik anak. Bagaimana anak saya nanti bisa berkembang, bukan hanya lewat gadget saja. Gadget itu juga penting buat anak-anak. Tapi kalau masih di umur 1 tahun, 4 tahun kan nggak penting kan. Yang penting adalah bagaimana kehadiran kita sebagai orang tua ada pada anak, dan anak tuh merasa oh ini limpah kasih sayang dari orang tua saya. Jadi anak-anak tuh nggak melulu gadget, bisa aja kita mungkin bermain kayak play gitu kan. Itu kan membuat perkembangan komunikasi anak lebih baik. Jadi anak-anak tuh nggak mau lihat HP aja. Kalau lihat HP terus ini, anak-anak tuh akan ya udah sepanjang lihat HP doang, kayak dia tuh nggak mau ngapa-ngapain dan malas. Akhirnya perkembangan anak dari fisik, mental, psikis dan motoriknya juga akan menurun kayak gitu Bu. Itu belum kembali saja terhadap perkembangan itu, kesimpulannya adalah kita sebagai orang tua itu harus mengawasi anak dalam bermain gadget yang sangat berkembang pada zaman sekarang. Kalau bisa untuk anak-anak SD itu setiap hari itu harusnya dicek apa dia itu membuka apa gitu, biar orang tua itu tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, dampak globalisasi sendiri tadi itu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu tadi anak-anak itu lebih mudah dalam mencari tugas atau apa, tapi dampak negatif juga ada, yaitu tadi terhadap perkembangan anak dari perkembangan fisik maupun perkembangan mental. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Makasih, Kak. Makasih, Pak. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.